Masih bersama kami di Presisi Utama pemirsa, Kapolres Melawi Polda Kalimantan Barat, AKBP Haris Batara Simbolon, melaksanakan kunjungan kerja ke Polsek Ella Hilir pada Sabtu 11 April 2026. Kunjungan ini bertujuan memberikan arahan sekaligus memastikan kesiapan personel dalam menjalankan tugas di wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi. Mohon izin melaporkan hari ini Sabtu tanggal 11 April 2026. Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon SIK SH FTR Oksla didampingi Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana SIP SHMAP melaksanakan kegiatan kunjungan kerja di Polsek Ella Hilir, wilayah hukum Polres Melawi. Didampingi Wakapolres Melawi, Kompol Aang Permana, Kapolres menekankan pentingnya peningkatan kinerja anggota Polri serta komitmen dalam mendukung program pemerintah, khususnya ketahanan pangan melalui swasembada jagung. Dalam arahannya, Kapolres juga mengingatkan seluruh personel agar menjalankan tugas dengan baik dan penuh keikhlasan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara serta mampu menjadi solusi dalam setiap permasalahan di tengah masyarakat. Mengakhiri kunjungannya, Kapolres Melawi memberikan motivasi kepada seluruh personel Polsek Ella Hilir agar tetap semangat, solid, dan berkomitmen dalam menjalankan tugas demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Dari Humas Polres Melawi, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Di Kalimantan Barat, pemirsa, Kapolda Kalimantan Barat yang diwakili Kaur Sunkum Bitkum Polda Kalimantan Barat, Kompol TMM Sitorus, mengikuti kegiatan kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI di Kalimantan Barat. Kegiatan ini digelar dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Pemirsa, Kapolda Kalbar yang diwakili oleh Kaur Sunkum Bitkum Polda Kalbar mengikuti kegiatan pertemuan kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyusunan RUU Satu Data Indonesia. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Badan Legislasi DPR RI, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Forkopimda, serta akademisi dan perwakilan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan dukungan terhadap penyusunan RUU Satu Data Indonesia serta menjelaskan bahwa implementasi Satu Data telah dilakukan sejak tahun 2019. Hingga saat ini ribuan dataset telah dihimpun dan terus disempurnakan untuk mendukung perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan yang lebih akurat. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan sistem data nasional yang terpadu dan berkualitas. Dari Humas Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Rutu Novita dari Humas Polda Kalbar melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa dan salam presisi. Informasi berikutnya pemirsa, personel Satgas Tindak dan Satgas Gakum Operasi Damai Karten 2026 melaksanakan patroli taktis di Distrik Sinak Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Patroli ini sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan memastikan aktivitas masyarakat berjalan aman dan lancar. Kegiatan yang dipusatkan di Pos Tagalame dengan menyusuri medan yang menantang, mulai dari aliran sungai berbatu hingga lereng yang curam. Kondisi geografis yang cukup berat tidak menyurutkan langkah personel dalam menjangkau wilayah-wilayah yang dinilai rawan. Di lapangan, personel terlihat saling membantu saat menyeberangi sungai dengan arus deras serta bergerak hati-hati di jalur berbatu. Kekompakan dan kesiapsiagaan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan patroli berjalan dengan aman dan efektif. Selain fokus pada pengamanan dan penegakan hukum, personel juga mengedepankan pendekatan komunikatif dengan masyarakat. Dalam patroli tersebut, anggota berdialog langsung dengan warga untuk menyampaikan imbauan Kamtibmas. Kehadiran aparat di tengah aktivitas warga mendapat respon positif. Masyarakat menyambut baik patroli yang dilakukan, terutama karena komunikasi berjalan terbuka dan memberikan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani menegaskan bahwa patroli tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan, sekaligus memastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui patroli rutin yang dilaksanakan dengan pendekatan persuasif dan adaptif terhadap kondisi wilayah, situasi keamanan, dan distrik Sinak, diharapkan tetap terjaga serta semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran aparat di lapangan. Dari Satgas Humas Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Astama Op Kapolri, Komjen Pol Fadil Imron menegaskan gladi posko dan tactical floor game yang digelar menjadi sarana strategis untuk menguji kesiapan personel dan sistem operasi dalam menghadapi berbagai krisis serta potensi gangguan Kamtibmas. Polri menggelar gladi posko olah strategi Kamtibmas di Satlat Korbrimop Polri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin 13 April 2026 sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai skenario krisis global serta dampak terhadap keamanan dalam negeri. Astama Ops Kapolri Komjen Pol Muhammad Fadil Imron menegaskan bahwa gladi posko bukan sekedar latihan rutin, melainkan upaya melatih pola pikir, ketepatan keputusan, dan pengendalian situasi yang tidak ideal, serta memastikan seluruh jajaran bergerak dalam satu sistem operasi terpadu saat menghadapi kontingensi. Kita tidak bisa memilih kapan krisis datang, tetapi kita bisa memastikan bahwa kita siap menghadapinya. Gladi posko ini adalah kesempatan untuk memastikan bahwa ketika situasi menjadi tidak stabil, Polri tetap mampu menjaga stabilitas. Karena pada akhirnya yang kita jaga bukan hanya keamanan, tetapi keamanan masyarakat dan kepercayaan terhadap negara. Selamat melaksanakan gladi posko. Saya minta seluruh unsur dari yang terkecil sampai pelaksana di tingkat Mabes melaksanakan gladi posko ini sebagai sebuah keseriusan. Ini bukan rutinitas, saudara-saudara. Mimpi kita ke depan akan ada latihan gabungan terhadap situasi kontingensi, baik itu Aman Nusa 1, Aman Nusa 2, dan Aman Nusa 3. Sehingga kita semakin terlatih, kita semakin teruji, baik personil, kemampuan, peralatan atau logistik dalam menghadapi situasi tersebut. Semoga apa yang kita kerjakan ini bisa menghasilkan kemampuan dan pemahaman agar ke depan khususnya teman-teman yang ada di Polda Metro Jaya mampu menghadapi perkembangan situasi. Dalam tactical floor game, Satgas Intel, Binmas, Satsamapta, Lantas, Brimob, hingga Reskrim secara bergantian memaparkan hasil olah strategi yang diterjemahkan menjadi langkah-langkah olah taktis di lapangan. Paparan ini menjadi bagian penting untuk menguji sinergi, ketepatan respon, serta kesiapan sistem operasi Polri dalam menghadapi berbagai situasi kontingensi. Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas Kamtibmas, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap negara. Dari Bogor, Jawa Barat, Aisyah Baharsya, Bernardus Linggo, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.